Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membacakan cerita baru dengan judul Melahirkan dari Punggung. Cerita ini ditulis oleh Kak Maira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aduh bu, perut Ning sakit bu. Rintih Kemuning dengan peluh yang bercucuran berlomba di wajahnya. Sayang, ibu sudah katakan kamu harus banyak istirahat. Keadaan kandunganmu itu sangat lemah. Tapi bu, Ning sepertinya mau melahirkan. Tapi sayang, kandunganmu baru jalan 7 bulan. Tidak mungkin akan melahirkan, nak. Kemuning merasakan perutnya yang seakan melilit, panas di bagian punggung dan kontraksi di perutnya secara bersamaan. Endah ibunya merasa tak percaya jika Kemuning akan melahirkan karena kandungan yang masih menginjak 7 bulan. Jika sudah 9 bulan, Endah percaya saja. Namun ini tidak mungkin. Kamu akan melahirkan, itu tidak mungkin. Lirih Endah menatap sendu putrinya yang tengah meringis. Mas Danu, tolong Ning mas, teriak Kemuning yang membuat Endah terhenyak dari duduknya. Sayang, sabar nak, sing tenang. Endah merasa tak tenang karena melihat Ning yang semakin pucat. Perut yang membuncit terus diraba-raba oleh Endah. Gerakan bayi di dalamnya seperti biasa, tenang dan tidak ada tanda akan melahirkan. Namun tidak dengan Kemuning. Ia terus meringis dan merintih. Kemuning berteriak. Ia merasakan perutnya yang semakin kesakitan. Endah merasa heran karena perut buncit milik putrinya bergerak-gerak. Nah, apa yang terjadi sayang? Ibu, tolong Ning bu. Ning, ya Allah, apa ini? Bapak, segeralah pulang, Pak. Kemuning terus mengerang. Ia berkelinjang di atas kasur. Darah sudah merembes dari jalan lahir, membuat Endah semakin khawatir. Lagi, Kemuning berteriak. Kala perutnya terus berputar dan bergerak. Wajahnya sudah memucat menahan sakit. Tenaganya sudah hampir habis karena terus berteriak. Suara sobekan terdengar ngilu di telinga Endah. Cairan merah dan kental mulai keluar dari punggung Ning. Sesuatu memaksa keluar dari dalam sana. Endah melotot kala melihat darah terus membanjiri baju putrinya. Kemuning terus berteriak dan merintih kala sobekan di bagian punggung semakin membesar. Kemuning, Gusti Allah, kenapa dengan kamu? Endah histeris melihat punggung putrinya yang mendapati sobekan. Semakin Kemuning berteriak, sobekan itu semakin membesar. Endah semakin membeku kala suara itu semakin menyayat. Ibu, tolong Ning bu. Kemuning merentangkan tangannya. Ia meminta pertolongan pada sang ibu. Namun Endah melangkah mundur. Rasa tak percaya dan takut memenuhi pikirannya. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan putriku? Endah menggelengkan kepala dengan bulir bening yang sudah luruh membasahi kedua pipinya. Netra Kemuning pun ikut menangis. Di tengah rasa sakit yang menyiksanya, Kemuning semakin terluka. Kala Endah malah menjauhinya. Ibu, tolong Ning bu. Lirik Kemuning dengan netranya yang berlinang air mata. Tubuhnya sudah lemas, wajahnya pucat pasi dengan bibirnya yang mengering. Nak, apa yang terjadi? Apa ini, nak? Bibir Endah bergetar, menatap sayu putrinya yang terbaring lemah. Darah terus merembes membasahi tubuh Kemuning dan kasurnya. Endah berjalan gontai menatap keanehan yang terjadi di depan matanya. Ibu, sakit bu. Lirih Ning yang perlahan menutup matanya. Ning. Endah berjalan menghampiri Kemuning.
Tubuhnya yang bersibat darah dengan wajahnya yang memucat membuat hati Endah semakin teriris. Ning bangun nak. Kemuning, bangun. Nak, Kemuning. Endah merangkul tubuh Kemuning dan memeluknya. Tetapi suara tangisan bayi membuat Endah tersentak. Endah memutarkan kepalanya, menatap punggung Kemuning yang berlumuran darah. Sebuah tangan mungil terlihat dari lubang yang terdapat sobekan. Bayi? Endah perlahan beringsut. Ia tak melakukan apapun selain menangis, menatap putri dan cucunya. Bibirnya keluh karena keterkejutan masih menguasainya. Gusti, apa ini? Bagaimana bisa putriku melahirkan dengan cara seperti ini? Endah meratap meraup wajahnya, menatap tangan mungil yang terus bergerak dari punggung Kemuning. Bu, Ning, buka pintu. Suara Ihsan, sang suami, memanggil dan mengetuk pintu. Bu, berkali-kali Ihsan berteriak. Endah tergugu, tak mendengar panggilan sang suami. Hingga setelah selesai membuka sepatu, Ihsan langsung masuk. Karena pintu yang tidak terkunci, Ihsan terpaku melihat keadaan rumah yang sepi. Namun telinganya mendengar suara tangis bayi. Perlahan, Ihsan melangkah menuju kamar Kemuning. Namun pandangannya seketika berubah kala melihat darah yang merah dan kental memenuhi ranjang Kemuning. Bu, ada apa ini? Lirihnya bertanya pada Endah. Ia melangkah gontai, menatap Endah yang terdiam dengan tangan menutup bibirnya. Ihsan terkejut kalau dirinya telah mendekat dan melihat keadaan Kemuning. Gusti, Ning, Ibu, kenapa dengan Ning? Ihsan berteriak melihat punggung Kemuning yang terus mengucurkan cairan merah. Bau amis menguar di dalam ruangan kecil tersebut. Netra Ihsan berkaca dengan bibirnya gemetar. Bu, ada apa dengan Ning? Ihsan merangkul Kemuning, meraba seluruh tubuhnya, menatap punggungnya yang terdapat sebuah lubang besar. Bahkan sesosok bayi masih berada di sana. Tanpa berkata, Ihsan berlari menuju pintu utama. Tolong, tolong, tolong! Teriaknya meminta pertolongan. Beruntung warga masih ramai di jam sehabis maghrib sampai pukul 22. Beberapa orang menghampiri, melihat kecemasan Ihsan yang terus berteriak meminta pertolongan. Ada apa, Pak? Tanya Pak Paijo. Itu Ning, Pak, bicara yang benar. Ada apa? Seru Pak Kosim. Ikut saya, ayo, ucap Ihsan sambil menarik tangan Pak Parjo. Mereka semua mengikuti langkah Ihsan. Namun pandangan mereka seketika berubah kala melihat darah yang berjajaran di atas ranjang. Bahkan bau amis dan anyar darah menyeruak di penjuru ruangan yang diperkirakan 3x4 meter persegi itu. Ning, apa yang terjadi pada Kemuning, Pak? Tanya Pak Ijo dengan mata membulat sempurna. Saya tidak tahu. Saat saya kembali keadaan Kemuning sudah sangat mengkhawatirkan. Lihat, bayi. Tunjuk Kosim pada punggung Kemuning. Panggil warga, minta bantuan sama Pak RT, ujar Pak Ijo. Tapi Pak, apa semua akan baik-baik saja? Keadaan Kemuning, jika dibiarkan, lebih tidak baik. Ini bukan hal sepele, Pak Ihsan. Pak Ijo berlari hendak mencari bantuan. Apa yang ia lihat sangat mengejutkan. Dengan peluh bercucuran, ia terus berjalan menuju rumah Pak Nawi, seorang kepala desa di desa Papi. Angin seakan menerpa wajahnya.
Jalanan yang sepi karena melewati sedikit kebun pisang membuat rasa takut Pak Ijo seakan menyergap. Apalagi pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang kemuning. Pak Ijo menangkap suara seseorang menangis. Namun semilir angin membuatnya terus berjalan tanpa mau menoleh. Kelebatan bayangan hitam membuatnya semakin merasakan berat di tengkuknya. Bang, tolong, sakit. Suara parau dan lirih terdengar sayu di telinga Pak Ijo. Langkahnya semakin cepat dengan debaran jantung yang kian mengencang. Kenapa serasa jauh sekali, melewati beberapa pohon pisang saja? Batinnya dengan degup jantung yang semakin tak beraturan. Sebuah cahaya dari sinar lampu di depan sedikit membuatnya lega. Namun semakin mendekati cahaya, Pak Ijo semakin dibuat kelagapan. Sosok wanita dengan rambut panjang, dengan wajahnya yang hitam, serta mulutnya yang tak berbentuk, tengah berdiri di hadapannya. Tolong, sakit. Hantu. Jo, Pak Ijo. Kosim terus memukul wajah Pak Ijo. Ia heran karena sejak keluar dari rumah Pak Ihsan, Pak Ijo seakan bercucuran keringat. Jo, sadar Jo. Kosim kembali memukul wajah Pak Ijo. Hingga akhirnya ia tersadar. Pak Ijo menyapu sekeliling. Ia tengah berlutut di bawah pohon pisang. Kenapa? Bukannya cepat jalan malah teriak-teriak, gerutu Kosim karena merasa kesal dengan Pak Ijo. Sim, itu Sim. Apa? Kita harus cepat ke rumah Pak Nawi. Kasihan Bu Endah dan Pak Ihsan, sautnya hendak menarik Pak Ijo. Di belakang kamu Sim, tunjuknya dengan bibir gemetar. Kosim pun membalikkan badan, namun pandangannya seketika berubah. Kala tatapannya beradu dengan sosok yang amat mengerikan. Sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai, pakaian lusuh dengan wajah yang hancur, berdiri tepat menghadap Kosim. Hantu, curik, cu, sambungnya menatap Pak Ijo. Sakit, tolong, liris sosok mengerikan dengan suara serak. Pak Ijo dan Kosim semakin ketakutan. Pertama kali mereka saling tatap dengan makhluk mengerikan. Jo, lari ayo, ucap Kosim. Lu tahu kan jurus andalan kita apa? Gue yang hitungnya. 1, 2, 3, lari Jo. Pak Ijo dan Kosim lari tunggang langgang dalam kegelapan. Keduanya kocar kacir menerobos jalanan. Rasa takut akan melihat sosok yang sangat menyeramkan membuat keduanya tak henti berlari. Gak tak lama, mereka sampai di hadapan sebuah rumah besar. Dengan nafas kos-kosan, Pak Ijo dan Kosim berhenti di depan pagar rumah tersebut. Loh, Jo, kalian kenapa? Suara seseorang kembali mengejutkan Kosim dan Pak Ijo. Ya ampun Pak, pengen kaget saja, lirih Pak Ijo. Beruntung Pak Nawi tengah berada di luar rumah, karena terlihat beberapa mobil yang sepertinya tengah bertamu di rumahnya. Ini Pak, saya kesini mau manggil Bapak. Itu Kemuning Pak. Kemuning? Ada apa dengan Kemuning? Raut wajah Pak Nawi berubah kala mendengar nama Kemuning. Kemuning? Sambung seseorang. Iya Mas Danu, anu itu. Pak Ijo begitu syok dan kesulitan untuk memberitahu Pak Nawi dan suaminya Kemuning. Ya, Danu tengah berada di rumah kepala desa. Ia bekerja bersama Pak Nawi menjadi bawahannya. Ada apa dengan istri saya Pak? Tanya Danu. Aduh, gimana ya saya jelaskannya? Itu Kemuning berdarah punggungnya. Berdarah? Apa maksudnya Pak? Danu merasa khawatir melihat kecemasan kedua orang yang terlihat pucat dan syok. Tanpa menunggu penjelasan,
ia berlari dan mengendarai motornya. Yang tak lama, Pak Nawi dan beberapa orang ikut serta. Sesampainya di rumah Danu terlihat syok. Mendapat kemuning sudah tidak tertolong. Ia melangkah gontai dengan tungkai kaki yang seakan melemas. "Ning," lirihnya menatap sang istri yang terbaring dalam keadaan bersimbah darah. Pandangan Danu berkaca, menatap bayi mungil dalam punggung kemuning. "Ning, bangun. Ini aku suamimu." Lirihnya dengan membelai punggung kemuning. Pak Ihsan perlahan mengangku bayi itu dan mengeluarkannya dari dalam punggung Ning. Sosok bayi perempuan dengan wajahnya yang cantik seperti kemuning membuat mereka menangis tak percaya akan apa yang menimpanya. "Ning, Bang Ning, jangan tinggalkan Mas Ning." Danu menangis. Ning yang selama ini selalu menyambut hangat kepulangannya setiap malam, kini ia menyambut kepulangan Danu dengan keadaan sudah tak bernyawa. "Ning, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa seperti ini?" Tangis Danu semakin pecah. Ia tak pernah menyangka jika Ning akan meninggalkannya. Bahkan kepergian Ning seakan tidak wajar. Ia menatap punggung Ning. Sebuah lubang besar nampak sangat menyakitkan. Danu mengepalkan tangan. Pikirannya kalut dengan apa yang terjadi pada istrinya. "Ya Allah, Pak Ihsan, ada apa ini?" Pak Nawi dan beberapa warga berdatangan. Tidak ada satupun yang tidak syok melihat apa yang terjadi pada Ning. "Ya Allah, Ning. Ning melahirkan." Suara ibu-ibu saling lempar pertanyaan. "Gak mungkin kandungannya baru 6 bulan dan beranjak 7 bulan. Dimana juga yang melahirkan dari punggung?" Suara desas-desus ibu-ibu terdengar di telinga Indah. Yang mereka katakan ada benarnya. Kandungan Ning masih muda dan belum waktunya melahirkan. Dan yang membuat heran, Ning melahirkan dari punggung. "Nah kan, benar apa kata saya? Ning dan keluarganya itu penganut ilmu hitam." Suara nyaring terdengar kala memasuki kerumunan. "Sumi," serempak warga menyebut namanya. "Apa maksud perkataanmu, Sumi?" Tukas Endah menatap tajam sang pemilik suara. Endah, gak usah berpura-pura lagi. Saya tahu kalian ini menganut ilmu hitam. Buktinya, anak kalian mati tidak wajar. Pasti ulah kalian kan?" Ucapnya tajam, menatap nyalang pada keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih, ya saya katakan, Ning itu sudah memelet Danu. Dia sudah mengguna-gunai suaminya." "Cukup, Sumi. Kamu berkata seakan kamu tahu semuanya. Kemuning tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Bibi macam apa kamu yang memfitnah keponakannya sendiri?" Pakai Endah dengan menunjuk wajah Sumi. "Berani kamu, Endah, kalau kenyataannya kalian itu penganut ilmu hitam. Kenapa tidak diakui saja? Bentak Sumi tak mau kalah. Sudah, apa-apaan kalian ini?" seru Pak Nawi yang hendak memisahkan keduanya. Ihsan dan Danu hanya diam tak menggapai sedikit pun perkataan Sumi. Ya, Sumi adalah adik Endah. Namun, Sumi dan suaminya seakan tak pernah menyukainya. Bahkan kerap kali memfitnah keluarganya. Seperti saat ini, keadaan yang tengah berduka, Sumi malah membuat huru-hara pada keluarga Endah. "Sudah, Bu. Lebih baik sekarang urus bayinya. Kita bantu pengurusan jasad Ning juga bersama warga lainnya." Lirih Pak Nawi mencoba menenangkan Bu Endah. Endah berbalik, menatap Ihsan yang terus menimang dan menenangkan bayi mungil yang masih merah. "Nah Danu, mari kita urus jasadnya, Ning." Dengan gemetar, Endah mencekal pundak Danu. "Bu, apa yang terjadi dengan Ning? Kenapa bisa seperti ini?" ujarnya menatap sayu wajah Ning yang memucat. "Nanti kita pikirkan. Sekarang bawa Ning ke depan bersama warga. Kita harus segera mengurus dan memandikannya." Perkataan Endah
sedikit mencuat di hati Danu. Ia tak pernah berpikir Ning akan meninggalkannya. Sejujurnya, ia tengah menyediakan sesuatu untuk Ning, hingga ia memaksakan untuk bekerja menambah waktu. Namun rupanya, apa yang ia lakukan sia-sia. Danu yang tengah berunding bersama Pak Nawi untuk membicarakan soal rumah yang akan ia beli untuk ia tinggali bersama Ning, kini musnah. Danu melepas pelukannya. Beberapa warga membantu untuk membawa mayat Ning ke dalam rumah. Kabar kematian Ning sudah tersebar begitu cepat. Warga berbondong-bondong berdatangan untuk melayat dan melihat kematian Ning yang tak wajar. Endah menemani warga untuk membersihkan mayat Ning karena darah yang terus mengucur dari punggungnya. Ihsan dan Danu terdiam di dalam kamar bersama bayi mungil yang baru saja terlelap. Pak, kematian Ning sangat tidak wajar. Tidak mungkin Ning yang baik-baik saja sebelumnya, kini ia meninggal dengan keadaan yang sangat tragis, ucap Danu dengan pandangan kosong. Iya, Bapak mengerti. Kita cari tahu nanti. Jika memang kematian Ning ada campur tangan manusia, Bapak tidak akan mengampuninya. Ihsan dan Danu merasakan kejanggalan pada kematian Ning. Bukan hanya kematian, tapi dari cara Ning yang melahirkan dari punggung. Berbagai macam pertanyaan hadir di benak Danu. Baru saja ia akan mewujudkan impiannya, namun sebelum terwujud, justru kesedihan menerpa hidupnya. Ihsan beranjak meninggalkan Danu. Danu hanya menangis menatap bayi mungil yang terlalap di atas kasur. Suara derap langkah terdengar di balik kaca jendela. Danu menyipitkan mata kala suara rintian bercampur dengan suara derap langkah. Danu melangkah hendak melihat apa di balik jendela. Ia menyingkap gorden. Matanya melotot kala pandangannya menangkap sesuatu di luar sana. Mas Danu, tolong. Sakit, Mas. Kemuning. Lirih Danu mengusap wajahnya dengan kasar. Danu terkesiap. Sosok mengerikan di hadapannya sudah tidak ada. Ihsan tengah berdiri di ambang pintu dengan nampan berisi air teh hangat. Nah, Danu. Iya, Pak. Danu menatap Ihsan. Matanya terus berputar menatap jendela. Namun sosok itu memang tidak ada. Ia mengusap wajahnya. Danu menghela nafasnya dengan panjang, lalu perlahan membuangnya. Dia minum tehnya, nak, katanya menyodorkan satu gelas teh hangat. Ada apa? Ihsan menatap netra Danu saat Danu mengambil gelas dari tangan Ihsan. Danu menggeleng, hanya netranya yang kembali berkaca-kaca. Istirahatlah. Besok kita antar Ning ke rumah terakhirnya. Ini sudah larut. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Namun mata Danu tidak sedikit pun merasa kantuk. Ia hanya termenung mengingat masa indah yang setiap hari ia rasakan bersama Kemuning. Pagi menyapa. Tangisan Endah kembali pecah kala jasad Kemuning sudah dibalut dengan kain kafan. Warga sudah berkumpul hendak membantu untuk menyolatkan Kemuning yang terakhir kalinya. Danu tidak sama sekali berbicara. Wajahnya sembab dengan bulir bening yang terus luruh. Mas Danu, suara seseorang membuat Danu tersentak dan sebuah tangan tengah menyentuh pundaknya dengan erat. Murni. Danu menatap Murni, anak bibinya Ning, Sumi, dan Yanto. Ikut berduka ya, Mas, ucapnya sambil mengelus punggung Danu. Danu hanya diam. Ia tak bisa menangkap apapun selain memikirkan Ning yang terus berputar di ingatannya. Mas. Murni duduk di samping Danu. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Danu yang langsung mendapat tepisan kasar dari tangan kekar Danu. Pergilah Murni, titah Danu dengan sedikit menatap Murni lalu kembali menunduk. Tapi aku masih ingin di sini, Mas, menemani kamu. Tolong tinggalkan aku, Murni. Danu sedikit menaikkan suaranya. Murni menghentakkan kaki lalu meninggalkan Danu dan keluar dari kamar. Danu
kembali merenung kala semua orang tengah menyolatkan kemuning. Ia menatap sebuah bingkai foto yang lusuh, yang terdapat sebuah gambar di mana dirinya dan Ning tengah bersanding. Kenapa? Kenapa kamu pergi secepat ini, Ning? Lirihnya dengan derayan air mata. Danu mengusap bingkai itu dengan tangan bergetar. Rasa sedih dan tak percaya akan kehilangan Ning masih melekat di hatinya. Nah Danu, suara Endah memanggil membuat Danu yang tengah menangis menghapus jejak air matanya dengan kasar. Ayo nak, kita antarkan Ning, ucapnya sambil menggendong bayi mungil yang masih merah. Ukuran bayi itu pun masih belum stabil karena terlahir prematur. Namun Endah dan keluarganya tak membawa bayi itu ke rumah sakit karena masih berada di dalam pedesaan terpencil. Danu termangu mendengar perkataan Endah. Kata antar sungguh membuat hatinya ngilu. Bu, ini mimpi kan Bu? Ujar Danu dengan netra yang seduh. Endah menatap Danu sayu. Ia melangkah gontai hendak mendekati Danu. Meski tungkahnya begitu terasa lemas kala mendengar ucapan Danu. Ibu pun berharap ini adalah sebuah mimpi. Namun pada nyatanya, Ning memang sudah meninggalkan kita. Endah berkata dengan wajah tertunduk, menatap bayi dalam gendongannya. Danu merasakan kepahitan itu semakin melekat. Dunianya seakan hancur dan gelap kala kenyataan Ning tidak akan kembali. Ayo nak, kasihan istrimu. Dia terlalu lama menunggu. Dengan ragu dan hati yang masih tak percaya, Danu terpaksa beranjak untuk mengikuti Endah, sang mertua. Sesampainya di depan rumah, warga sudah berkumpul karena baru tiba dari masjid. Terlihat Sumi yang menyenggol sikap Murni untuk memberikan perhatian pada Danu. Mas, aku ikut bareng kamu ya, ujarnya berdiri di samping Danu. Tanpa menjawab, Danu melangkah dan melewati Murni. Wajah Murni menahan kesal karena Danu tak menghiraukannya. Ya, Murni sebagai adik sepupu Ning juga memang memiliki perasaan pada Danu. Begitu juga dengan Sumi dan Yanto. Mereka menginginkan Danu untuk meninggalkan Ning. Berkali-kali Murni memberikan godaan pada Danu, namun Danu selalu menolaknya mentah-mentah, bahkan selalu membandingkan Murni dengan Ning yang jauh berbeda. Kenapa sih? Maning kan sudah meninggal, kenapa masih saja cuek? Batin Murni menahan kekesalan pada diri Danu. Ia kembali berjalan memenuhi Danu dan tak mau menyerah. Danu berjalan berombong dengan warga. Ia berjalan tepat di belakang keranda yang dibawa warga. Jauh dari pandangan, ia menatap sosok yang terbungkus kain kafan. Pertanyaan akan kematian Ning masih memenuhi pikirannya. Ia tak percaya jika Ning mati karena melahirkan yang tak wajar. Tak sampai berapa lama, semuanya sampai di depan sebuah tanah yang sudah berlubang. Danu kembali merasakan sesak di dadanya, mengingat Ning yang akan dimasukkan ke dalam sana. Suara tangis Danu dan Endah menutup akhir dari kuburan yang baru saja tertutup rapat. Danu memeluk batu nisan yang bertuliskan nama Ning di atasnya. Sesak di dada seakan tidak akan pernah ada obatnya. Kehilangan Ning umpama ia kehilangan seuntai kehidupan yang sudah sempurna. Kini Danu merasakan dunianya terombang-ambing, seakan gelap menyelimutinya. Sebelum akhirnya Danu pergi dan meninggalkan kuburan Ning, ia bersumpah dalam hatinya akan mencari tahu akan kematian Ning yang tak wajar itu. Seminggu sudah berlalu, Danu masih sama dengan hari-harinya. Saat ia kehilangan Ning, Danu hanya diam tanpa mau bicara. Bahkan makan pun ia seakan tak nafsu. Nah Danu, Ihsan datang menghampiri Danu. Ihsan merasa kasihan karena menantunya itu terus melamun sejak kepergian Ning putrinya. Kamu harus tegar nak. Kamu harus kuat dan bangkit. Kamu harus bisa bertahan demi anak kamu. Danu menatap Ihsan, menggeleng lemas seakan ia tak memiliki harapan lagi untuk bertahan. Nah Danu,
Papa bersyukur karena kamu begitu mencintai dan menyayangi Ning. Tapi tidak seharusnya kamu menyiksa diri kamu seperti ini. Mas, suara seseorang membuat ucapan Ihsan tergantung di udara. Murni duduk di samping Danu tanpa malu dan hirau kehadiran Ihsan di sampingnya. Ihsan mengerti karena selama ini Murni memiliki perasaan untuk Danu. Meski sudah berkali-kali, Danu menegaskan jika Murni bukanlah wanita yang ia harapkan. Jauh berbeda kebiasaan Murni dengan gadis lainnya. Murni terlalu biasa memakai pakaian minim dan seksi. Berbeda dengan Ning, meski sederhana, ia tak pernah menonjolkan bentuk tubuhnya. Begitupun gadis lain di desanya. Mas, temani Murni ke lembah yuk. Ajak Murni berkelayu di tangan Danu. Lepaskan aku, Murni. Apa kau tak malu? Berperilaku seperti ini di hadapan Bapak. Sentak Danu menepis kasar tangan Murni. Mas, dia bukan bapak mertua kamu lagi. Mbak Ning sudah meninggal, Mas. Serunya menatap Danu. Danu tak percaya jika Murni akan mengatakan hal itu di hadapan Ihsan mertuanya. Cukup, Murni. Harus berapa kali aku katakan sama kamu? Aku tidak akan mengisi hatiku dengan nama kamu. Kemuning selamanya untukku, meski dia sudah tiada. Rasa sesak memenuhi rongga dada Murni. Apa yang dikatakan Danu membuatnya sedikit sesak dan seakan teriris. Apa sih lebihnya Mbak Kemuning? Apa yang sudah ia berikan sama kamu, Mas? Sampai-sampai kamu memuja dia seperti ini. Aku juga mencintai kamu, Mas. Hardiknya membuat Danu merasa geram dan sedikit membuat amarahnya terpancing. Cukup, Murni. Nah, Danu, sudah. Hampir saja tangan Danu melayang di sebelah pipi kiri Murni. Beruntung Ihsan berada di sana dan bisa menghentikan Danu yang tersulut emosi. Murni berlari dengan tangisan di wajahnya. Danu merasa malu pada keluarga Ning karena Murni, selalu saja membuat masalah. Dan itulah kejadian yang tiap kali terjadi. Bedanya, kali ini Murni mampu berkata lebih seakan membuat emosi Danu terpancing. Dulu, Murni kerap kali memfitnah Ning dengan segala cara agar Danu membencinya. Heh, Danu, kamu apakan anakku? Hah? Suara nyaring dengan langkah yang membuat bumi seakan gemetar, membuat Danu dan Ihsan kembali memutarkan kepala. Ya ampun, apalagi yang diadukan? Gumam Danu. Ihsan hanya mengusap punggung Danu. Ia mengerti dengan apa yang ia rasakan. Sumi dan Murni berjalan dengan sombongnya. Mereka menatap Danu yang masih dalam keadaan kusut, rambut dengan wajah kusam, karena Danu tidak merawatnya. Apa yang kamu lakukan pada Murni? Sentak Sumi menatap tajam manik hitam Danu. Tolong kalian pergi dari sini. Keadaan Danu masih belum baik. Tolong jangan bikin keributan. Ihsan mencegah Sumi, sang adik ipar, untuk menghampiri Danu. Ihsan, kau apakan Danu sebenarnya? Sampai ia sebegitu terpuruknya dengan kematian Kemuning. Tolong kamu pergi dari sini. Tita Ihsan dengan wajah yang sudah memerah. Aku kesini untuk bertanya pada Danu. Kenapa dia membuat Murni menangis? Itu bukan karena Danu. Itu karena ulahnya sendiri. Sumi, jangan kamu selalu menyalahkan Danu. Cukup kamu salah menyalahkan Ning selama ini. Hardik Ihsan yang membuat Sumi semakin kesal. Danu hanya diam tanpa mau berbicara. Pandangannya seakan kosong menatap lurus pada sebuah hutan. Murni, bawa ibu kamu pergi dari sini. Ditanya lagi dengan sedikit meninggikan suaranya. Ibu, sudah, kita pulang. Percuma bicara sama mereka, hanya buang waktu saja. Murni menghampiri Sumi dan menarik tangannya. Tapi Danu, sudahlah Bu, besok kita kesini lagi. Mas Danu juga hanya diam. Dia tak bisa menjelaskan apapun. Percuma, buang tenaga saja. Sekarang silakan pergi, sambung Ihsan memotong obrolan Sumi dan Murni. Keduanya pergi dengan kekesalan di hatinya, melihat Danu yang diam tanpa bersuara sama sekali.
Malam seakan sepi dan sunyi. Tidak ada hiasan di atas langit sana. Suasana begitu mencekam disertai rintik hujan, membuat kesan yang begitu indah seakan menghilang. Suara tangis perempuan terdengar begitu menyayat. Danu yang tengah duduk di teras mengedarkan pandangannya. Rintik hujan disertai angin tipis membuat suasana dingin yang seakan menusuk tulang. Danu berdiri mencari asal suara yang terus merintih. "Siapa?" seru Danu sambil menyapu halaman yang nampak sepi. Dipandangnya sekeliling hamparan pohon pisang. Tak ada siapapun, namun hembusan angin seakan menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri sehingga Danu mengusap tengkuknya. Tangisan kembali terdengar. Danu lagi-lagi mengedarkan pandangan, namun matanya menangkap sosok yang tengah berdiri di bawah pohon randu. Baju putih lusuh, rambut yang tergerai panjang, dengan wajah yang pucat. Danu perlahan melangkahkan kaki untuk melihat siapakah sosok yang berdiri di sana. Namun langkah Danu seketika terhenti kala ia dan sosok itu tidak berjarak jauh. Danu merasakan debar jantung yang memacu kian cepat lebih dari biasanya kala matanya dengan jelas melihat sosok perempuan yang membelakanginya dalam keadaan berdarah. Ada lubang di punggungnya, banyak binatang menggeliat di sana yang seakan mengaduk perut Danu. Sakit mas, liris sosok tersebut membuat Danu tersadar dari rasa syoknya. Tolong, sakit. Kemuning, lirik Danu. Perlahan sosok itu berbalik menatap Danu. Danu terkejut melihat wajah Ning yang memucat. Tidak, ini tidak mungkin. Danu mengusap wajahnya, berharap jika ia tengah salah melihat. Namun nyatanya sosok itu masih ada di hadapannya. Wajahnya sendu dan sayu. Ning menangis dengan merentangkan tangan. Tolong, sakit mas. Ning, siapa yang menyakiti kamu? Tanya Danu dengan tubuh gemetar. Dia. Nak Danu. Danu tersentak kala sebuah suara memanggilnya. Dilihatnya Endah yang tengah berdiri di ambang pintu. Ia melihat Danu dengan sedikit keanehan. Nah Danu, ngapain di sana? Danu berbalik menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Namun Danu kembali dikejutkan dengan sosok yang sudah tidak ada di tempatnya. Semilir angin membawa aroma bau bunga melati yang menyeruak. Endah mengendus-ngendus, berharap tidak ada yang salah dengan hidungnya. Nah Danu, cepat masuk, panggilnya lagi. Danu yang masih berdiri mematung pun segera menghampiri Endah. Ia merasa ada sesuatu di balik kematian Ning dan akan mencari tahu semuanya. Bu, ini kok semacam bau bunga? Sudah, ayo masuk. Sudah malam. Endah memotong ucapan Danu. Ia mengerti dengan apa yang akan ditanyakan Danu. Endah tidak ingin menjawab, lalu menyuruhnya untuk segera istirahat. Danu meninggalkan Endah. Dengan sekilas, ia melihat kembali ke arah luar. Suasana sepi, tidak ada siapapun. Hanya semilir angin dan rintik hujan yang bersenandung di kesunyian malam. Endah menyapu halaman. Bau amis dan anyir seketika berbaur. Ia melihat halaman yang bersampingan dengan hamparan kebun pisang. Matanya sekilas melihat bayangan yang melintas. Ya Allah, apa itu? Gumamnya mengusap dada. Endah merasakan sesuatu tengah memperhatikannya, sehingga dengan cepat dia menutup pintu dan segera masuk. Setelah mengunci pintu, ia kembali ke kamarnya, hendak menemani Rania, sang cucu yang baru dilahirkan dari putrinya. Bu, kenapa Mas Danu masih saja cuek? Murni tengah duduk menatap seutas kertas yang memperlihatkan seorang pria yang tengah duduk di bawah pohon. Kamu yang sabar, mungkin masih butuh waktu. Lihat saja nanti, dia pasti akan bertekuk lutut sama kamu. Tapi kapan, Bu? Murni gak sabar.
Murni mau Mas Danu itu jadi milik Murni. Kamu itu ada maunya, tapi gak mau berusaha ya? Kamu berusaha, terus goda dia, dan cari cara agar kalian bisa berdekatan. Tapi bagaimana caranya, Bu? Jangankan untuk dekat, baru tiba saja diusir. Sumi terdiam, seakan ia tengah memikirkan sesuatu. Tak lama, ia tersenyum dan menjentikan jarinya. Ibu ada cara. Sini. Sumi menarik telinga Murni, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Murni tersenyum, seakan tengah menemukan sesuatu di dalam jerami, sehingga senyum merekah di sudut bibir keduanya. Ada apa nih? Tumben kekalau, celetuk Yatno yang baru saja tiba. Alah, apa sih Pak? Ini urusan perempuan, jadi Bapak tidak usah ikut campur. Nanya kok jawabnya apa, Bu? Ya lagian Papa anaknya seneng kok malah diledek. Sedih dikatain, bukannya dibantuin anaknya biar bisa tercapai itu keinginannya. Lah, sudahlah, bicara sama ibu itu bikin pusing. Yatno keluar meninggalkan Sumi dan Murni. Ia memang ingin Murni dan Danu bersama, tapi ia paling tidak suka dengan ocehan istri dan anaknya. Sumi dan Murni masih asik dengan rencananya. Keduanya seakan senang dengan kematian Ning, hingga mendapat sebuah cara untuk Murni mendapatkannya. Mentari pagi sudah menunjukkan sinarnya. Warga yang hendak bekerja sudah lalu lalang memenuhi jalanan. Begitupun dengan Danu. Ia tengah bersiap dengan baju kerjanya. Karena hampir 2 minggu ia tak bekerja dan terus berdiam diri di rumah. Hari ini Danu memutuskan untuk memulai lagi kehidupannya dengan mencari tahu informasi tentang kematian istrinya yang tak ia rasakan, tak wajar, dan sedikit janggal. Dengan pakaian yang rapi, Danu menatap cermin. Ia berpamitan seperti biasa pada istrinya, meski dengan berbicara sendiri. Kelopaknya kembali memanas, kala kebiasaan Ning tak bisa ia lupakan. Namun dengan cepat, Danu menghapusnya dan berkata, "Aku janji, aku akan mengungkapkan penyebab kematian kamu." Ucapnya seraya mengecup sebuah bingkai foto. Setelah ia selesai merapikan bajunya, ia berjalan dan menghampiri kedua orang tuanya. Meski mereka hanya mertua, bagi Danu adalah sama orang tuanya. Karena Danu terlahir dari yatim piatu, sehingga ia tetap memutuskan untuk tinggal di rumah Enda dan bekerja membantu untuk keseharian dan keperluan Rania. Danu pamit, Pak. Bu. Iya, Nak. Hati-hati. Danu beranjak meninggalkan Enda dan Isa. Harapannya semoga ia segera menemukan informasi akan sesuatu yang menyangkut kematian istrinya. Sepanjang perjalanan, Danu hanya menatap jalan tanpa mau menoleh dan berbicara atau menyapa setiap orang yang ditemuinya. Ya Allah. Danu tersentak kala sepeda motor yang ditumpanginya menabrak seseorang. Danu menghentikan laju motornya. Terlihat Murni tengah meringis karena mendapat sedikit luka lecet di kakinya. Mas, kamu apa-apaan sih bawa motornya sambil melamun? Gerutu Murni dengan mengusap darah di betisnya. Maaf, saya nggak sengaja, ujarnya sambil membantu Murni untuk berdiri. Tapi Murni meringis kesakitan sehingga tak bisa berjalan. Sakit, Mas, aku nggak bisa jalan. Danu melihat sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Warga sudah pergi ke ladang, sehingga ia kerepotan dan kebingungan sendiri. Jika ia tak membantu Murni, bisa-bisa Sumi memarahinya habis-habisan. Namun ia juga harus segera ke balai desa untuk segera bertemu atasannya. Antarkan aku pulang, Mas, lirih Murni. Tapi saya harus ke balai desa sekarang. Itu bukan urusanku, Mas. Mas yang menabrakku. Danu menggusar rambutnya. Ia sesungguhnya tak mau jika harus mengantar Murni. Tapi tidak ada pilihan selain mengantarnya. Tidak ada warga atau tetangganya yang lewat juga. Keduanya terkejut ketika suara klakson berbunyi sangat nyaring. Ada apa ini, Nadano? Tanya Pak Rojak. Pak, ini Pak, tadi saya nggak sengaja melamun, jadi sedikit nyerempet kena Murni. Oh alah, apa kalian tidak apa-apa? Murni, apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja gimana, Pak? Lihat nih, saya lecet.
Pak Rojak melihat kaki Murni yang sedikit lecet dan berdarah, sehingga ia menawarkan tumpangan untuk Murni. Karena melihat Danu yang sudah rapi, dan sepertinya juga Pak Rojak mengerti kegelisahan Danu. "Kamu pulang diantar Pak Rojak. Saya harus ke desa sekarang," tutur Danu. "Enggak, kenapa kamu gak bertanggung jawab sih, Mas?" tolak Murni. "Bukan begitu, Murni. Saya hari pertama kembali masuk. Kasihan Pak Nawi sudah menunggu." "Aku bilang enggak." "Pak, titip Murni ya. Nanti pulang kerja saya pasti melihatnya ke rumah," potong Danu dan langsung menaiki sepeda motornya. Murni kesal karena Danu meninggalkannya begitu saja. Dan mau tak mau, ia harus pulang bersama tetangganya. "Kenapa harus ada apa-apa sih?" "Oh," sungutnya yang langsung mendapat kelengan dari Pak Rojak. Ayo Murni, saya bantu." "Gak usah, aku bisa sendiri." Dengan sedikit tertatih, Murni naik ke motor Pak Rojak. "Kok beneran sakit sih kakinya?" gumam Murni dalam hati. Danu sampai di balai desa. Pak Nawi dan semua karyawannya sudah menunggu Danu. Danu berlari kecil menghampiri teman dan atasannya dengan sedikit kecanggungan. "Danu, selamat bergabung kembali," ujar Vian. Iya Vi, terima kasih." "Danu, kamu sudah benar-benar membaik?" tanya Pak Nawi. "Sudah Pak, insya Allah saya baik-baik saja." Semua tersenyum melihat Danu yang sudah kembali seperti biasanya. Meski Danu sedikit berubah menjadi pendiam. Semua teman dan Pak Nawi sendiri mengerti Danu masih butuh waktu untuk menerima kematian Ning. Vian, Irfan, dan Alan adalah teman dekat Danu. Mereka semua adalah teman yang solid. Bahkan selama berumah tangga, Danu dan Kemuning, Danu selalu menceritakan semua kebahagiaannya. Bahkan sangat beruntung karena Kemuning mau menerimanya dengan sangat baik dan sangat mengasihinya. "Dan yang sabar ya, kamu harus kuat demi anak kamu," ujar Alan menepuk pundaknya. "Iya Alan, saya ikhlas jika Kemuning dan saya berjodoh hanya sampai di sini. Tapi kenapa Dan? Saya masih penasaran dengan kematian Ning. Kandungannya masih menginjak 7 bulan. Bahkan bayinya saja belum seharusnya lahir. Dan bahkan yang sangat membuat saya penasaran, Ning melahirkan dari punggung." Danu menghela nafasnya panjang dan membuangnya perlahan. "Apa menurut kamu itu wajar?" "Saya pikir itu bukan hal wajar. Saya rasa kematian Ning ini sangat di luar nalar dan sangat janggal," sambungnya. "Kamu benar Danu. Kami pun merasakan keanehan di kematian istri kamu. Jangan-jangan ini kesengajaan," ujarnya menatap Danu dengan penuh pertanyaan. "Kesengajaan? Maksudnya?" "Danu, desa kita itu masih berbau-bau akan ilmu dan sejenisnya. Apa kamu lupa itu?" jelas Alan menatap Danu dengan tajam. Danu baru sadar jika desa Pati adalah desa yang masih kental dengan hal mistis. Ia tak sadar jika selama ini keluarganya selalu dituduh sebagai pemilik ilmu hitam. "Jadi, apa maksud kamu istri saya di..." "Ya, kamu harus mencari tahu dulu. Jangan sampai kamu salah masuk. Karena desa kita hanya sedikit pemilik ilmu yang digunakan untuk kebaikan." Danu manggut-manggut. Ia yakin jika penampakan Kemuning yang selalu dilihatnya adalah sebuah tanda jika istrinya ingin memberitahukan sesuatu. Alan meninggalkan Danu dan kembali bekerja. Setelah sedikit memberi penjelasan akan hal yang menimpa Ning, istri sahabatnya, Danu terus memutarkan otaknya, berharap mendapat jalan keluar dari masalah yang tengah menimpanya. Aduh. Suara teriakan Murni membuat Sumi dan Yanto tersentak, sehingga bangkit dari duduknya hendak menemui Murni. "Murni, ada apa kamu teriak-teriak?" panggil Sumi meneriaki Murni di depan kamarnya. "Murni." "Ibu." Murni membuka pintu dan memeluk Sumi. Keringat dingin sudah membasahi wajahnya yang disertai peluh sebesar biji jagung. "Kenapa? Ngapain kamu teriak-teriak? Ini sudah malam. Dan ini, kenapa wajah kamu basah sama keringatan gini?" Murni terlihat memucat. Sumi merasa heran melihat Murni yang seakan gemetar seperti habis melihat setan. Bu,
Tadi Murni lihat ada Mbak Ning. Celetuk Murni yang membuat Sumi melotot. Ning? Ning siapa Murni? Mbak Ning, Bu. Tadi Murni lihat Mbak Ning keluar jendela kamar. Ucapnya, keringat dan peluh semakin bercucuran. Gak usah ngadi-ngadi kamu Murni. Mbakmu sudah meninggal. Mana ada dia di luar kamar kamu? Sumi memasuki kamarnya, melihat keadaan kamar putrinya yang biasa-biasa saja. Sumi pun membuka gorden, tidak sama sekali melihat siapa-siapa di sana. Mana? Tidak ada Ning di sini Murni. Sumi kembali menghampiri Murni yang masih mematung. Murni, kamu itu kenapa? Kemuning sudah meninggal. Mana ada dia di sini? Ujar Yanto menatap Ning. Kenapa kalian gak percaya sih? Tadi itu beneran. Aku lihat Mbak Ning, wajahnya pucat dan... Murni menggantung ucapannya, membuat Sumi dan Yatno mengerutkan kening, lalu berkata, dan apa? Punggung Mbak Ning bolong, Bu. Lirihnya dengan bibir gemetar. Sebenarnya, apa penyebab dia mati? Kenapa ia melahirkan dari punggung? Itu sangat aneh. Sudah, kenapa kamu malah membahas dia? Mungkin karena dia itu penganut ilmu hitam, jadi dia menjadi korban Endah, ibunya sendiri. Tapi... Sudah, jangan bahas dia. Lebih baik kamu istirahat. Jangan lagi bahas dia. Dia sudah tenang di alamnya. Sekarang tugas kamu itu mencari cara agar Danu mau menikah dengan kamu. Murni terdiam. Meski ia sangat benci dan menginginkan Danu, tapi kematian Ning juga sedikit mengganggu pikirannya. Sebenarnya ia tidak tahu jika bibi dan pamannya benar atau tidak menganut ilmu hitam, atau hanya keisengan Sumi sang ibu. Murni tidak tahu, namun yang pasti Murni sedikit merasa janggal dengan kematian kakak sepupunya. Tapi meski begitu, Murni tak menghentikan niatnya untuk mengambil hati Danu dan tetap menjalankan rencananya. Pagi sekali Danu sudah bersiap. Ia akan kembali bekerja sehingga lupa akan keadaan Murni yang sempat luka karena keserempet olehnya pagi kemarin. Sampai di tengah jalan, Danu melihat Sumi dan Yatno akan pergi ke ladang hendak memanen. Danu, enak sekali kamu. Sudah melukai Murni, tapi tidak sama sekali berempati. Tidak bertanggung jawab sekali. Sudah menabrak, dibiarkan begitu saja. Seru Sumi yang menghadang Danu di tengah jalan. Beberapa warga memandang Danu, sehingga membuat Danu tak enak dan mengingat jika ia sempat berjanji akan melihat Murni ke rumahnya. Maaf Bi, saya lupa. Bagaimana keadaan Murni? Ucap Danu sungkan. Kamu lihat saja dia, kakinya bengkak. Sekarang pun dia tak bisa kemana-mana. Baiklah Bi, saya akan ke rumah melihat Murni. Ya memang seharusnya begitu. Danu pun membalikkan kendaraannya hendak ke rumah Murni, meski dengan perasaan tak enak karena di rumahnya tak ada siapa-siapa. Sesampainya di halaman rumah Sumi, Danu tak melihat Murni. Apakah benar lukanya separah itu? Murni, ini saya Danu. Ucapnya seraya mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan Murni yang berjalan sedikit sempoyongan. Mas Danu, ucapnya. Ayo mas, masuk. Ajaknya. Tidak usah, saya di luar saja. Saya kesini hanya memastikan keadaan kamu baik-baik saja. Enggak apa-apa mas, duduk dulu. Murni buatkan minum. Dengan terpaksa, Danu melangkah masuk dan duduk di kursi. Murni sedikit tersenyum sambil melangkahkan kaki menuju dapur. Ia hendak memberikan teh pada Danu. Dengan senyum mengembang, Murni mengeluarkan sebuah serbuk dari dalam plastik yang akan dituangkannya ke dalam gelas. Kamu harus menjadi milikku, mas. Murni membawa nampan berisi teh hangat dengan langkahnya yang perlahan karena kaki yang masih sedikit nyeri. Mas, diminum dulu. Tawarnya menyodorkan teh hangat di atas meja. Murni duduk di sampingnya. Danu sedikit tak enak sehingga berusaha menjauh. Saya kesini hanya melihat keadaan kamu. Maaf, kemarin saya pulang larut, jadi tak sempat mampir. Ujarnya menatap kaki Murni. Keseleo sedikit, tapi bapak sudah memijit, jadi sedikit baikan. Ucapnya dengan sedikit sopan. Murni tidak ingin lagi membuat Danu merasa kesal karena sikapnya. Ia berusaha setenang mungkin,
untuk bisa mendapatkan hati Danu. Aku tidak bisa lama-lama. Pak Nawi sedang menunggu karena harus segera pergi ke kecamatan. Lirih Danu yang berdiri hendak berpamitan. Tapi Mas, belum diminum tehnya. Mas tidak menghargai sesuatu yang kubuat dengan sepenuh hati. Murni menarik tangan Danu dan menyuguhkan wajah memelas. Danu tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengambil gelas di atas meja dan meminumnya. Sudah, saya sudah minum. Sekarang saya harus berangkat. Danu berbalik badan hendak segera keluar. Namun langkahnya terhenti karena kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Mas Danu kenapa? Murni mendekati Danu dan menatap wajah tampannya. Ia tersenyum kalau obat yang dia masukkan dalam minuman berhasil membuat Danu jatuh dalam pelukannya. Kepala saya tiba-tiba pusing. Lirih Danu dengan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Mas, duduk dulu. Minum Mas. Sambungnya memberikan sisa teh yang tadi sempat diminum oleh Danu. Aku tidak akan membiarkan semua ini sia-sia Mas. Sudah lama aku menanti ini semua. Batin Murni menyunggingkan senyum kemenangan. Ning. Lirik Danu menyentuh pipi Murni. Murni diam. Ia menghayati setiap sentuhan Danu. Tak peduli nama yang Danu sebut bukanlah namanya. Aku rindu kamu. Sangat rindu kamu sayang. Danu memeluk Murni yang terlihat olehnya sebagai wajah kemuning. Murni membalas pelukan Danu yang selama ini sangat ia harapkan. Kesadaran Danu yang sudah hampir hilang seluruhnya mampu Murni kendalikan. Murni membawa Danu memasuki kamarnya, membelai wajah Danu dengan senyum indah merekah di bibirnya. Ia berkelayut dalam pelukan Danu. Tanpa diduga, Danu menyentuh bibir Murni dan membawanya ke dalam kehangatan yang selama ini ia rindukan. Murni seakan terbang kalau bibirnya bersentuhan dengan bibir Danu. Dengan lincah Murni membalas perlakuan Danu, menyentuh setiap inci tubuh Danu dan membuat suasana terasa panas di pagi hari. Danu yang sudah tak sadar akan Murni yang ada di hadapannya bukanlah kemuning, ikut terhanyut dalam buayan Murni. Pengaruh obat yang ia minum membuatnya tak sadar akan apa yang ia lakukan. Sentuhan Danu membuat Murni mendesah. Kala tangannya menyentuh secara sensual tubuh Murni. Murni yang sudah melayang dan terbang ke awan, tak sadar akan perbuatannya. Ia bahkan sepenuh hati menyerahkan tubuhnya pada Danu, hingga mereka akhirnya bermain di dalam suasana yang tak pernah terbayangkan. Sakit Mas. Rintih Murni kala sesuatu hendak memasuki bagian intimnya. Tidak sayang, ini tidak sakit. Saud Danu yang kembali menyambar bibir Murni. Murni kembali melayang kala Danu berhasil mengambil sesuatu yang paling berharga miliknya. Mas sangat mencintai kamu, bisik Danu di telinga Murni. Aku juga Mas. Mereka berpelukan di akhir permainan yang baru saja memanas di dalam sebuah kamar minimalis milik Murni. Danu tertidur dalam pelukan Murni. Rasa sakit di bagian sana tidak sama sekali Murni rasa. Yang ada dalam pikirannya hanya kebahagiaan karena sudah membuat Danu takluk. 2 jam sudah sejak kejadian memanas sebelumnya. Murni meraung dan menangis. Danu yang tertidur terperanjat bangun. Matanya yang berat mengerjap karena mendengar suara tangis perempuan. Di mana saya? Danu celingukan menatap kamar yang ia rasa asing. Namun ia sontak terkejut kalau melihat tubuhnya yang tanpa menggunakan selai benang sama sekali. Tangis perempuan membuatnya menoleh dan bertanya, "Kamu? Mas jahat. Mas jahat." Murni merintih dengan wajah yang sembab. Danu semakin terkejut karena yang berada di sampingnya adalah Murni. Ia meraup kasar wajahnya, mencoba mengingat kejadian di mana sebelum terjadi hal tersebut. Ia hanya mengingat Ning dalam ingatannya. Danu mengapungkan sebuah kepalan tinju. Maafkan saya tidak bermaksud. Mas harus tanggung jawab. Mas jahat. Danu semakin merasakan kepalanya yang berdenyut. Ia ke rumah itu untuk melihat keadaan Murni, bukan malah terjadi hal semacam ini. Mas sudah menghancurkan hidupku, rintih Murni. Danu hanya diam menatap punggung Murni yang tertutup selimut.
Murni, kamu di dalam? Suara seseorang menyeru dari luar sana. Danu semakin tak tahu harus berbuat apa. Jangan sampai Sumi memasuki kamarnya. Pintu terbuka. Sontak, mata Sumi terbuka lebar kala melihat Danu dan Murni yang tengah menangis di dalam selimut. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.